Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreakOS. Video kali ini gue mau ngebahas tentang konsep LVM. Jadi sebelum gue lebih lanjut, ya alangkah baiknya gue menjelaskan tentang konsep LVM dulu. Yang ini ya, kayak gitu. Oke, langsung aja. Jadi supaya lebih enak, seperti biasa kita masuk ke dokumen docs.redhat. Gue akan mengambil referensi dari Red Hat. Gue tutup dulu aja karena gue sukanya Red Hat itu dokumentasinya dibuka ketika docs.redhat.com, karena di situ lengkap banget penjelasannya. Masuk ke infrastruktur manajemen, masuk ke ini ya, Red Hat Enterprise Linux, ke product documentation. Kita ke bagian storage, terus kita mau cari yang ke nih, configure and managing logical volume. Jadi logical volume ini satu PDF, dan kalau dibahas nih banyak banget gitu loh, jadi bakalan lama dan nggak bakal gua juga ngebahas semua gitu. Jadi daripada gua ngebahas semua, jadi gua enaknya bikin praktek yang memang sering dipakai aja untuk LVM, yang memang untuk sering dipakai di implementasi kayak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini kita buka ya dokumen managing storage device-nya. Kalau kita lihat dari dokumennya ini, nah ini dia ada khusus untuk bagian storage kayak create LVM, remove LVM, kayak gitulah. Ada RAID juga, ternyata LVM tuh bisa di RAID. Gue juga baru tahu dan nggak pernah gue pakai sih RAID LVM. Makanya nanti ada pembahasan tentang RAID. Nanti mungkin di situ gue praktikin untuk RAID LVM. Biasanya tuh RAID tuh ada dua ya, RAID software sama RAID hardware, dan yang bagus dipakai itu pakai RAID hardware sih. Jarang banget gue pakai RAID software. Dan memang ya jarang lah yang sering dipakai RAID hardware. Tapi untuk konsepnya nggak apa-apa kita bahas, oke? Terus lanjut lagi ke LVM. Jadi LVM ini banyak banget. Kita masuk ke arsitekturnya aja, langsung ke konsepnya. Jadi gini, LVM tuh ada 3 bagian sektor. Pertama adalah physical, ya ini physical. Yang kedua adalah volume. Yang ketiga adalah volume group. Yang ketiga adalah logical volume. Jadi ada 3 physical volume. Satu, kedua adalah volume group. Yang ketiga adalah logical volume. Dan di bawahnya ini adalah physical. Yang wajib adalah physical. Itu harus ada. Kalau nggak ada physical, kita nggak bisa bikin LVM. Disknya harus ada. Kayak gitu. Dan LVM ini ada banyak di dalamnya itu ada banyak. Kita bisa tambah. Misalkan kita cuma punya physical volume 1, terus kita bisa tambah lagi jadi 2 gitu, atau 3 physical volume. Terus kita juga bisa bikin logical volume sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga volume group ini kita RAID, yang tadi ada konsep RAID. Bisa juga di caching. Nah, di caching contoh misalkan kita banyak disk, kayak gini kan, physical volumenya banyak lah, disknya banyak. Nah, ada satu disk SSD NVMe. Jadi untuk performanya lebih cepat, kita bisa bikin cache LVM kayak gitu. Jadi kita cache LVM-nya. Jadi kalau kita punya disk NVMe 1 untuk caching, terus yang lain disknya biasa, hanya hard disk SAS lah gitulah, tapi ada satu NVMe untuk biar performa lebih tinggi, kita bisa pakai di LVM ini kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah yang harus dipahami ada 3 volume ini kayak gitu. Ada physical, ada volume group, sama logical volume. Itu harus dipahami. Mungkin yang lain pembahasannya biasa ya, kayak kita bisa bikin volume group tin provisioning, kita bisa bikin juga strip, kita bisa bikin RAID kayak gitu. Kita bisa bikin extend. Jadi kalau kurang volumenya, kita bisa nambah disk atau nambah di storage ya, kita tambah. Kalau dia VM-nya adalah OS-nya Linux-nya adalah berbentuk VM dan dia ada data store, kita kurang nih untuk database, kita bisa tambah gitu. Jadi memang lebih fleksibel di LVM seperti ini. Kayak gitu. Dan penjelasannya sama. Di sini layout untuk physical volume-nya teman-teman bisa baca ya. Kayak ada physical layout, ada LVM label, metadata, usable space. Di sini ada multiple partition disk. Jadi memang satu volume group tuh bisa multiple. Kayak gitu. Ini ada volume group apa, logical volume apa. Kayak gitu.
di sini nih. Nah, di sini juga ada extend mapping. Nah, ini yang jarang orang paham ya. Jadi kalau di LVM itu untuk size ya, untuk size itu ada dua, yaitu bentuknya size-nya biasa kayak mega, giga, tera kayak gitu. Ada juga extend. Nah, extend ini adalah satu extend biasanya defaultnya itu untuk size adalah 4 mega. Jadi kalau kita VG create, dia bakalan secara default bikin extend itu adalah satu extend adalah size-nya 4 mega. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya 200 extend, 200 kali 4 adalah hasilnya 800. Nah, kalau kita punya 100 extend, 100 extend berarti 100 kali 4 adalah 400. Itu secara default. Kita bisa, ini enggak, untuk extend kita bisa menyesuaikan, bisa. Jadi satu extend kita mau bikin 16 mega, mau bikin 20 mega, itu terserah, bisa sebenarnya kita bikin. Jadi pas kita create VG, pas VG create gitu, itu kita tambahkan option S untuk extendnya itu kita kita tambah gitu. Tapi defaultnya itu adalah 4 mega. Jadi kalau kita nggak bikin, dia pasti ngebikin 4 mega. Kayak gini, dia bisa multiple, segala macam, bisa strip kayak gitu ya. Di sini adalah, nah ini ada scripting, jadi kita bisa banyak PV dengan suatu volume yang besar kayak gitu. Di sini juga ada red 0, 1, 4, 5, 6 bisa di red. Ternyata memang LVM ini bisa di red. Gue juga baru tahu gitu LVM bisa di red. Baru gue nggak pernah pakai, karena gue sering pakai rednya itu adalah di hardware ya, di server, karena di server itu atau di storage dia punya controller sendiri khusus untuk red. Nah, itu lebih bagus, disebutnya red hardware sih, itu lebih bagus untuk red kayak gitu. Kalau red logical volume ini ya nggak pernah gue pakai ya. Untuk redundant juga kalau kita main ke SDS atau software defined storage kayak CHAP, kayak Gluster, itu dia nggak pakai red, nggak butuh red. Kalau Gluster kayak perlu red juga, tapi kalau CHAP kayaknya nggak butuh red ya, dia Gboot. Nah, itu pembahasan lain lah, nanti aja gue bahas biar nggak panjang videonya. Terus ada namanya LVM cluster. Nah, LVM cluster ini biasanya dipakai untuk clustering. Emang nggak bisa di red karena biasanya LVM cluster ini dipakai biasanya untuk external storage kayak gitu. Jadi kalau kita punya external storage, kayaknya itu gue udah bikin, nah kayak gini nih, kalau gue punya external storage, LUN masuk ke server, jadi ada storage, terus LUN-nya gue send ke server 1, ke server 2, jadi supaya di cluster, jadi kalau dia server ini mati, nah LUN-nya masih bisa kebaca di node ini ya. Misalkan ini mati nih, node 1, node 2 nya ini masih bisa kebaca kayak gitu. Itu disebut LVM cluster ya. Ada juga tin provisioning. Jadi LVM ini kita bisa bikin tin provisioning. Jadi tin provisioning itu gini, kita bikin misalkan size-nya 1 giga ya, 1 giga yang dipakai cuma 100 ya, kebaca cuman yang nanti yang di usable-nya adalah 100 gitu. Jadi kita bisa bikin, kalau kita punya VG 100 terus kita pengen kita bikin LV 150, itu bisa sebenarnya. Kita bisa melebihi kapasitas kita bikin, tapi kita bisa bikin lebih kapasitas, tetapi ada tapinya. Usable-nya adalah nggak boleh melebihi kapasitas. Kalau memang dia usable 100 terus kepakainya adalah 100, ya udah return nih, walaupun di LV-nya masih sisa 50, masih sisa 20, itu tetap read only, itu harus ditambah. Jadi tin provisioning ini berfungsi sebagai usable aja yang dipakai gitu. Terus juga ada snapshot. Nah, snapshot ini kayak semacam biasanya butuh free ya, free. Jadi kalau kita ingin bikin LV jangan dipakai semua, sisain lah sekitar 20% free space gitu. Nanti untuk snapshot, jadi fungsinya kalau misalkan ada kegagalan atau ada ngedelete data, kita bisa revert sebelumnya. Jadi kayak snapshot biasa lah konsepnya. Jadi kita misalkan timestamp, gue mau snapshot jam 10. Ada problem nih, ada case jam 10.30 data gue hilang. Gue pengen balikin lagi ke jam 10, itu bisa. Kita balikin ke jam 10. Jadi datanya masih ada nanti yang di jam 10, masih sama gitu. Itu fungsi snapshot. Terus juga ada ini tin provisioning untuk snapshot, sama sih konsepnya. Ada caching, yang caching tadi awal gue jelaskan. Jadi dia kalau kita banyak disk, nah disknya SAS atau HDD biasa kayak gitu, kita perlu ada NVMe,
kita bikin LVM catch kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja konsep sederhananya di LVM, tapi di sini gua nggak akan bahas semua kayak catching segala macem di nanti untuk prakteknya. Jadi memang yang gue pakai adalah yang memang sering dipakai di lapangan gitu, kayak create LVM, extend segala macem lah kayak gitu. Ya, mungkin itu sekian dari gue untuk konsep LVM. Tapi yang paling penting adalah ini, sektor. Jadi yang ini gue tekanin lagi, yang paling penting adalah physical. Harus ingat physical, volume group, sama logical volume. Ini harus paham. Jadi kalau kita bikin LVM tuh kita harus ada 3 unsur. Kita bikin dulu PV-nya atau physicalnya, kita bikin VG-nya atau volume group-nya, kita baru bikin LV-nya. Nah, yang dipakai adalah LV-nya nanti yang bisa dipakai. Ini yang nanti bisa dipakai. Oke, mungkin itu video dari gua tentang konsep LVM. Mudah-mudahan membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.